Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita patut bersyukur karena Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Semalam kita bisa beristirahat dan pagi hari ini kita bisa bangun kembali dalam keadaan sehat. Ini semua karena karunia atau anugerah Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita di hari ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, dan untuk mengawalinya kita akan bersama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dan kami dalam keadaan sehat. Ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami melakukan segala kegiatan hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai dasar dalam setiap kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini dari kitab Amos 3 ayat yang kedua A. Yang demikian firman-Nya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Amin. Berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Amin. Tema renungan pagi hari ini, Tuhan pun mengenalmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini menggambarkan keunikan hubungan bangsa Israel dengan Allah. Di tengah-tengah ketidaksetiaan bangsa Israel, Amos mengingatkan mereka tentang kasih sayang Tuhan yang sudah menebus dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan Allah telah memberikan perhatian khusus kepada Israel dan mengakui mereka sebagai miliknya yang istimewa di antara semua suku bangsa lain di muka bumi ini. Hal ini terlihat pada penggunaan kata kenal di ayat yang kedua. Kata ini dipakai untuk pertama kalinya dalam kitab Kejadian 18 ayat 17-19 yang menggambarkan tentang kedekatan Allah dengan Abraham. Sungguh suatu hubungan yang istimewa. Akan tetapi, betapa ironis jika kita melihat pembalasan bangsa Israel terhadap kasih sayang Tuhan yang besar tersebut. Mereka tidak setia. Tidak ada dosa yang lebih menyakiti hati Tuhan selain dosa berpaling dari Tuhan Allah dan beralih kepada berhala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan mengenal dan mengakui kita sebagai umat-Nya yang istimewa seharusnya membangkitkan rasa syukur yang besar dan sikap yang penuh hormat akan Allah. Tidak cukup sampai di sini, kita juga perlu belajar untuk mengenalnya lebih dalam, karena pengenalan yang sejati menuntut relasi, interaksi, dan komunikasi dua arah secara terus-menerus antara kita dengan Allah sendiri. Mengenal tidak sama dengan sekedar tahu. Diperlukan suatu hubungan yang dibangun secara sengaja, berkualitas, dan intensif
dengan Allah sehingga kita menyatu dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita semakin memahami maksud panggilan Tuhan yang telah menebus dan memilih kita menjadi umat pilihan-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengenal kita, maka kita pun harus mengenal Dia. Dialah yang terus mengasihi, Tuhan yang senantiasa terus memberi kekuatan, terlebih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap perjalanan hidup kita. Tak kenal Tuhan, maka tak akan sayang kepada Tuhan. Jika kita mau mengenal lebih dalam tentang Tuhan Allah kita, kita akan sayang kepadanya dan Dia pun sayang kepada kita. Tuhan memberkati kita. Selamat berkarya. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.